Shalom dan selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Terima kasih kerana setia mengikuti program Minggu Doa Belia Anjuran Aroliko Live. Malam ini merupakan malam yang keempat di mana saya akan membawakan satu topik yang bertajuk Si Cantik dan Si Hodo, Kisah Benar, ataupun dalam bahasa Inggrisnya Beauty and the Beast, The True Story. Sebelum saya lanjutkan pelajaran pada malam ini, saya ingin membawa kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, saya yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada saat ini ya Bapa, saya mohon kiranya Engkau dapat memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pelajaran pada saat ini. Biarlah pelajaran ini dapat memberikan kekuatan, memberikan Roh Kudus kepada umat-umat yang mendengar dan juga melihat pada malam ini, agar mereka dapat pergunakannya dalam kehidupan harian mereka ya Bapa. Semua ini ya Bapa, saya mohon di dalam nama-Mu yang telah menjadi juru selamat saya selama ini. Amin. Baiklah, saya percaya kita sudah biasa mendengar ataupun melihat telemovie Beauty and the Beast. Cerita ini sangat populer di kalangan kanak-kanak pada zaman dahulu dan sehingga kini. Cerita Beauty and the Beast ini mempersembahkan kisah hebat mengenai dengan seorang raja di mana pada saat itu dia terkena sihir dan dia telah bertukar menjadi raksasa. Sihirnya itu hanya akan berakhir apabila seseorang dapat mencintai dia seadanya. Maksudnya secara fizikal. Ya. Dan akhirnya berlaku apabila seorang wanita kampung yang cantik telah datang ke istananya untuk mencari bapanya yang hilang. Nah, kisah ini kita tahu bahwa di akhirnya apabila mantra itu telah dikalahkan dengan cara perkawinan, dan pasangan itu juga sangat gembira di akhirnya. Kerana semua kejahatan itu telah berakhir. Bagi melanjutkan cerita ini, saya ingin membawa kita buka dalam buku Wahyu 12 ayat 17. Saya bacakan di sini. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, dalam buku Wahyu mempersembahkan kita bahwa kisah itu adalah kisah sebenar mengenai si cantik dan si hodo. Dalam kisah ini, binatang itu menjadi seperti demikian bukan disebabkan oleh sihir, tetapi akibat ketidaktaatannya kepada Tuhan dan tidak jatuh cinta dengan protagonis, tetapi mengejarnya untuk tujuan mementingkan diri sendiri. Pengakhirannya bahagia bukan kerana ada perkawinan, tetapi kerana kecantikan menang atas binatang itu. Dalam Wahyu 12 ayat 1 hingga 3 katakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 binatang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padang yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Nah, dalam Wahyu bab 12 ini terdapat 2 simbol yang menonjol, yaitu wanita dan naga. Adalah menarik untuk melihat bahwa kedua-dua wanita dan naga disebut sebanyak 8 kali sepanjang dalam keseluruhan bab ini. Ingat, ya, saudara dan saudari,
siapa naga itu? Dalam message kita sebelum ini, kita mengenal pasti dia adalah sebagai setan. Ataupun dalam Wahyu 12 ayat 9, dia adalah ular purba. Nah, sekarang saya ingin kita memahami bahwa syaitan itu bekerja melalui agen-agen. Oleh itu, naga juga merupakan lambang segala kuasa yang menentang pekerjaan Tuhan dan berperang melawannya. Sebelum menjawab soalan ini, izinkan saya untuk menunjukkan kepada Anda peraturan mudah tafsiran Alkitabiah yang akan membantu Anda untuk memahami kitab Wahyu. Adakah saudara dan saudari sudah bersedia? Nah, peraturan ini mengatakan bahwa Alkitab adalah penterjemahannya sendiri. Untuk mentafsirkan Alkitab, satu-satu perkara yang Anda perlukan ialah Alkitab itu sendiri. Jadi ia menerangkan dirinya sendiri. Begitu juga untuk memahami simbol nubuatan yang kita perlu menyelidiki Alkitab itu sendiri. Nah, apakah yang dilambangkan oleh simbol wanita itu? Dengan ini, saya ingin menjemput Anda untuk membaca beberapa ayat yang menerangkan simbol wanita tersebut. Di dalam Efesus 5 ayat 25 hingga 26 katakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman." Manakala dalam 2 Korintus 11 ayat 2 katakan, "Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus." Seorang wanita suci seperti yang terdapat dalam bab 12 mewakili umat Tuhan atau gereja yang benar. Oleh itu, drama yang kita lihat dalam bab ini ialah perang yang dijalankan Satan terhadap umat Tuhan atau gereja. Persoalannya di sana, mengapa gereja? Kenapa gereja? Adakah Wahyu bercakap tentang jemaat sejati? Betul, dan saya pikir adalah sangat penting untuk berhenti di sini untuk mengkaji mengenai dengan subjek gereja seperti yang dibentangkan di dalam Alkitab dan khususnya kitab Wahyu. Apabila kita bercakap tentang gereja, perkara pertama yang mesti kita tanyakan kepada diri sendiri ialah, adakah Tuhan mempunyai gereja di bumi? Jawaban kepada soalan ini terdapat dalam Injil Matius 6 ayat 17 dan 18. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara dan saudari, adakah Anda perasan bahwa Tuhan mempunyai gereja dan memanggilnya gereja saya ataupun Anda? Tetapi di dunia kita pada saat ini, hari ini, terdapat lebih daripada 30.000 denominasi gereja Kristen, dan mereka mendakwa bahwa sebagai gereja Tuhan. Dan bagaimanakah kita boleh tahu yang mana satu adalah benar? Dalam Wahyu 12 mendedakan, sekurang-kurangnya terdapat 5 ciri yang memungkinkan untuk mengenal pasti gereja yang benar
adakah Anda mengikuti saya? Mari kita lihat ataupun nilai setiap ciri ini secara berasingan. Kita pergi kepada ciri yang pertama, di mana gereja yang benar adalah percaya kepada Injil. Dalam Wahyu 12 ayat 1 katakan, mempersembahkan wanita itu sebagai berpakaian dengan matahari. Apakah maksud itu? Ingat, peraturan tafsiran Alkitabiah. Alkitab adalah penterjemahannya sendiri. Nah, kita teruskan kepada Malaki 4 ayat 2. Di mana dia katakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Dan di ayat Efesus 2 ayat 5 hingga 8 katakan, gereja yang benar mendapatkan keselamatan adalah melalui anugerah Tuhan. Ia juga percaya bahwa pengampunan diterima bukan dengan kerja yang baik, tetapi dengan iman. Dalam Roma 5 ayat 1 menyebut, sebab itu apabila kita dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke. Nah, ciri-ciri kedua gereja yang benar adalah menghidupkan pengharapan penyeru kedua. Di dalam Wahyu 12 ayat 2 katakan, membentangkan wanita itu dengan sakit bersalin dan berada dalam kesengsaraan bersalin. Diikuti dalam Matius 24 ayat 8 menyebutkan membangkitkan image yang sama tentang sakit bersalin untuk bercakap tentang tanda-tanda yang mengumumkan kedatangan kembali Yesus Kristus yang tidak lama lagi, yaitu bahwa sakit bersalin yang menyebut mengenai penampilan segera kanak-kanak itu. Dengan kata lain, gereja yang benar hidup dalam penantian yang menantikan penyelamatnya. Kita pergi kepada ciri-ciri yang ketiga, gereja yang benar, di mana menuruti hukum undang-undang Allah, yaitu hukum 10. Yang pertama adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang terakhir, yang ke-10, jangan mengingini. Ciri-ciri gereja yang benar yang keempat adalah percaya pada pemberian roh, yaitu pemberian roh nubuatan. Dalam ayat 17 katakan dalam Wahyu 12, gereja yang benar mempunyai kesaksian tentang Yesus. Dan dalam Wahyu 19 ayat 10 katakan, kesaksian Yesus adalah roh nubuatan atau karunia nubuatan. Dan kita pergi kepada ciri yang kelima, gereja yang benar adalah gereja yang bertumbuh dan menang. Wanita di dalam Wahyu 12 mempunyai mahkota 12 bintang
Dan mahkota Alkitab adalah simbol kemenangan yang terdapat di dalam Wahyu 2 ayat 10 dan 2 Timotius 4 ayat 8. Sebagai sebuah gereja, para pemudi yang dikasihi, gereja Masihi Advent hari ke-7 memiliki ciri-ciri yang mengenal pasti umat Tuhan dan gereja yang benar dan sejati. Sebagai sebuah gereja, kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga dan di luarnya tidak ada keselamatan. Manakala yang kedua, denominasi Adventist memberikan kesaksian tentang harapan yang kita ada dalam kedatangan Yesus Kristus untuk kali kedua. Yang ketiga, kita berpegang bahwa 10 perintah kekal berkuat kuasa sepenuhnya dan merupakan ujian watak Kristen. Yang keempat adalah kami percaya pada karunia nubuatan dan bahwa ia telah dinyatakan dalam pelayanan Puan Ellen G. White. Tulisan-tulisannya adalah sumber nasihat, arahan, dan pembetulan bagi gereja. Dan mereka dengan jelas menyatakan bahwa Alkitab adalah piawai yang dengannya semua pengajaran dan semua pengalaman mesti dinilai. Yang kelima, kita percaya bahwa dalam Kristus kita lebih daripada pemenang. Dan terima kasih kepada kehidupan, kematian, dan juga kebangkitannya. Kemenangan telah dijamin. Baiklah, dalam Wahyu 12 ayat 17 menyebut, naga itu dipenuhi dengan kemarahan terhadap gereja, yaitu setan akan berusaha dengan segala cara untuk membinasakan umat Tuhan. Tetapi kita tidak perlu takut karena Yesus Kristus adalah penjaga gereja dan dia tidak pernah kalah dalam pertempuran dan akan memberikan kita sudah pastinya kemenangan. Baiklah, sebagai kesimpulan saya pada malam ini, terutamanya kepada belia-belia ataupun anak-anak muda yang dikasihi, Tuhan sudah semestinya mempunyai gereja yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya penyelamatnya dan hidup dengan patuh kepada prinsip-prinsipnya. Sebagai panggilan kepada kita semua, jemaat kepada semua hadirin, jemputan kepada semua hadirin akan menjadi sebahagian daripada gereja agar dapat menikmati hubungan istimewa dengan Tuhan, sudah tentunya melalui firman-Nya. Itu saja pelajaran yang telah dikongsikan pada malam ini. Semoga ianya dapat menjadi berkat kepada kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.